Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Alsa. Eh, Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai sistem aquatic plant dan juga wetland, yang mana ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Sedangkan untuk materi sebelumnya itu saya unggah di slide di materi satunya mengenai lagun, merupakan salah satu dari pengolahan natural treatment juga. Oke, pada hari ini kita akan menunjukkan mengenai sistem aquatic plant dan juga wetland, yang mana materi untuk pada pertemuan ini itu saya ambil dari buku yang saya bagikan sebelumnya, dan cukup lengkap mengenai materi-materi terkait dengan natural treatment system. Saya akan dibaca lebih detail di sana. Oke, ini merupakan outline pada pagi hari untuk hari ini, yang mana sebenarnya antara aquaculture system dan juga wetland system merupakan sistem pengolahan secara natural, yang mana sebenarnya itu kurang lebih hampir sama. Hanya saja mungkin berbeda dengan berbeda dengan proses konstruksinya, yang mana biasanya untuknya aquaculture system merupakan pengolahan secara terapung, yang mana itu areanya itu berupa pond ataupun lagun ataupun area terbuka, yang mana seperti badan air yang telah seperti kolam yang memang ada ataupun terbentuk secara alami. Sedangkan untuk wetland system merupakan pengolahan limbah ataupun pengolahan lainnya yang sama juga menggunakan floating treatment, floating water, ditambah dengan media berupa tanaman, yang biasanya itu akan dibentuk dalam suatu sistem yang konstruktif atau yang dibentuk dalam uh, suatu dalam suatu wadah yang telah dibentuk menggunakan konkrit ataupun semen. Nah, di sini untuk aquatic system ini biasanya yang umumnya itu disebut juga dengan namanya eceng gondok. Nah, ini merupakan pengolahan yang paling konvensional yang sudah lama, yang mana untuk aquatic system ini water hyacinth atau eceng gondok merupakan salah satu pengolahan yang telah lama digunakan untuk mengolah limbah-limbah secara alami. Nah, sehingga di sini biasanya untuk sistem aquatic plant ini yang menggunakan water hyacinth ini biasanya terjadi pertumbuhan tanaman yang begitu cepat ataupun like fast growing floating aquatic plant, yang mana di sini biasanya menggunakan tanaman seperti enceng gondok. Rata-rata menggunakan enceng gondok itu akan memiliki pertumbuhan dari tanaman yang cukup besar dan cukup cepat, yang mana biasanya itu tanaman ini berbentuk seperti daun hijau dan juga memiliki like lavender flower seperti ini. Nah, biasanya akan ada satu bunga-bunga yang ada tumbuh dari ini. Nah, biasanya untuk sistem aquatic plant ini yang diharapkan itu adalah dari sisi si akar tanaman ini. Bisa kita lihat di sini akar tanamannya seperti serabut dan memiliki biofilm atau mungkin lapisan-lapisan yang ada di sekitaran si akarnya. Nah, sehingga di sini diharapkan akar tadi memiliki potensi yang cukup besar dalam menyerap ataupun mengabsorpsi kandungan-kandungan organik seperti fosfat, kemudian amonium, NH4+, dan juga kandungan-kandungan metal lainnya. Nah, biasanya di sini untuk sistem aquatic plant ini itu dapat dikombinasikan dengan lagun ataupun dengan ada atau tidak, yang mana di sana dapat digunakan untuk mengurangi kandungan fosfat atau P-nya. Nah, kenapa demikian? Karena namanya tanaman itu membutuhkan nutrien organik dan juga fosfat untuk proses pertumbuhan si tanaman tersebut. Kalau kita ingat namanya pupuk N, P, dan K. NP, nitrogen, fosfat, dan kalium merupakan unsur utama dalam proses penyusunan dari tanaman tadi. Sehingga maka dibutuhkan nitrogen, fosfat, dan kalium untuk proses pertumbuhan si tanaman tersebut. Nah, di sini water hyacinth ini yang memiliki
keunggulan yang mana itu dapat mengurangi kandungan nutrien baik seperti nitrogen, amonium, amonia, kemudian juga fosfat itu dapat dikurangi di sini dengan memiliki kemampuan untuk mereduksi kandungan BOD, TSS dan metal. Oke. Nah, ini merupakan contoh aplikasi dari aquaculture menggunakan water asin. Nah, karena tadi namanya water asin kita istilahkan di Indonesia merupakan eceng gondok. Nah, maka seperti pembentukannya yang mana memang lapisan permukaan dari air tersebut akan dipenuhi oleh si eceng gondok. Sehingga di sini eceng gondok tadi diharapkan itu mampu akarnya untuk menyerap ataupun mengabsorpsi kandungan-kandungan tadi baik berupa kandungan nitrogen, fosfat, organik, metal lainnya bisa masuk ke dalam tubuh si tanaman. Nah, ini adalah contoh skema dari pengolahannya yang mana ini biasanya air dari air limbah itu masuk ke water sensor cover yang mana sini memang airnya telah tercover atau telah tertutupi oleh si eceng gondok tersebut. Baru akan keluar. Nah, di sini ada beberapa limitasi ataupun batasan yang mana proses pengolahan dari water asin ataupun eceng gondok ini akan terbatas. Yang pertama adalah si water asin atau eceng gondoknya tersebut itu tidak dapat bertahan di suhu tinggi di atas 35 derajat Celcius ataupun di suhu rendah di bawah freezing point. Kenapa demikian? Itu akan mengganggu proses pertumbuhan dan juga proses pertumbuhan dari si tanaman tersebut. Dan yang kedua adalah itu berpotensi untuk menutupi permukaan air sehingga menghambat cahaya matahari untuk masuk ke dalam air. Kemudian juga menjadi sarang nyamuk karena memang untuk area-area air yang cukup bersih itu berpotensi untuk nyamuk bisa hidup pada proses pengolahan menggunakan aquaculture system tersebut. Yang terakhir adalah eceng gondok harus dibuang secara periodik agar tidak menyumbat saluran pembuangan. Hal ini kenapa demikian? Biasanya untuk area pembuangan di dalam suatu aquaculture itu si tanaman ataupun si eceng gondok tadi itu akan harus kita ambil agar tidak terjadi penyumbatan di bagian effluent si water asin tersebut. Nah, ini merupakan desain kriteria untuk asin tersebut. Tadi biasanya itu digunakan untuk pengolahan tersiari, pengolahan ketiga, ataupun juga bisa digunakan untuk pengolahan kedua atau di secondary effluent. Setelah secondary effluent. Nah, di sini biasanya memiliki kriteria sebagai berikut. Itu kedalaman yang efektif untuk menjamin agar akar dan tanaman itu dapat menyerap logam yang baik. Sehingga di sini diharapkan ketinggiannya itu cukup tinggi, ya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Kemudian memiliki HRT antara 4 sampai 15 hari dan tingkat removal fosfat, nitrogen dan kebutuhan lainnya dapat lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini removal fosfatnya sekitar 10 sampai 75%, removal nitrogen 40 sampai 75% dan kebutuhan kebutuhan lahannya ada sekitar 2 sampai 15 hektar per million galon per hari. Nah, ini adalah proses performa dari si water asin tadi yang mana juga cukup memiliki pengolahan yang cukup baik yang mana itu dapat menghilangkan kadar BOD antara 40 hingga 95%. Yang kedua adalah TSS yang mana itu dapat menghilangkan kandungan 70% sampai dengan 83% dan sisanya berupa nitrogen. Ini dari desain kriteria untuk masing-masing proses pengolahan water asin tadi, yang mana itu kita bisa melihat dari pengolahannya menggunakan aerobik non aerated. Aerobik non aerated itu merupakan proses pengolahannya itu ditempatkan setelah settlement atau setelah primary clarifier atau setelah secondary clarifier atau untuk proses aerobik itu setelah screening ataupun shuttle aerobic treatment. Atau setelah dari primary clarifier. Oke, yang kedua adalah mengenai wetland. Jadi sebenarnya antara wetland dengan aquaculture tadi kurang lebih sama, yang mana hanya saja tadi dari segi konstruksinya berbeda. Kalau untuk water asin itu rata-rata memang dia seperti water body ataupun air yang telah terbentuk ataupun air yang terbentuk pada
zona pada waktu tertentu atau zona pada waktu musim itu akan ada air-airnya. Sedangkan untuk wetland itu rata-rata memang kita mendesain atau membuat si bentukan wetland tadi itu bisa digunakan untuk mengolah si limbah. Nah, biasanya itu untuk materi wetland itu bisa dilihat dari materi temannya, yang mana sudah cukup bagus untuk membuatkan materi yang terkait dengan dua grup besar dari si wetland. Dan nanti untuk asumsinya untuk pertemuan ke-10 ini itu akan diambil dari gabungan antara video yang saya buatkan dengan video temannya. Nanti akan ada materi-materi yang harus dilihat di video temannya ataupun materi untuk yang dari materi saya. Nah, di sini wetland itu merupakan ekosistem yang dipenuhi oleh air baik secara permanen ataupun musiman, yang mana itu memiliki oksigen bebas merata dan vegetasi pun menjadi faktor pendukung dalam proses pengolahan tersebut. Nah, di sini sehingga di sini wetland tadi kita perhatikan bahwasanya itu ada namanya air dan juga ada namanya vegetasi dan ada oksigen yang cukup merata di permukaan si wetland tersebut. Ada dua jenis grup besar dari wetland ataupun constructed wetland. Yang pertama adalah dari segi free water surface atau FWS, merupakan istilahnya seperti floating treatment. Yang kedua adalah subsurface flow system atau SVS. Ini merupakan ini untuk yang subsurface flow system ini itu biasanya dipengaruhi oleh laju alir dan juga proses penanaman ataupun pembuatan si constructed wetland-nya itu akan berada di bawah. Oke. Nah, untuk yang free water surface ini rata-rata tanamannya akan menggantung ataupun floating di air tersebut. Ini yang ketiga adalah mengenai wetland merupakan suatu proses yang kompleks dan interrelasi antara pengolahan secara biologis, kimikal, dan fisika. Kenapa biologis? Yang karena biologis ini merupakan proses pengolahan itu dibantu oleh si tanaman dan juga oleh mikroba yang ada dalam air tersebut. Secara kimikal itu merupakan pengolahannya itu dengan bantuan proses degradasi secara kimia, baik itu COD ataupun senyawa lainnya. Dan terakhir adalah fisika yang mungkin dapat mempengaruhi dalam proses fisika ini adalah seperti proses redox, kemudian adalah proses pH dan juga dan satu lagi adalah proses dari segi sedimentasi tanaman, sedimentasi zat yang ada dari dalam limbah. Ini merupakan contoh dari free water surface atau FWS, yang mana biasanya airnya itu akan berada di atas. Nah, di sini tanamannya ini yang berada di atas dan tanamannya itu akan akan masuk ke dalam tanah ataupun berupa sludge residu ataupun sludge yang memang diambil dari WWTP yang dapat digunakan sebagai media tumbuh si tanaman tadi. Nah, tadi di sini tanah ini akan ada sandy soil yang merupakan sand ataupun geotextile. Sand ataupun di sini adalah geotextile. Nah, kalau kita lihat di sini dalam proses treatmentnya si wetland ini memiliki proses yang cukup kompleks, di mana itu akan melibatkan dari segi suhu, kemudian dari segi temperatur untuk tanamannya dan juga bakteri dan suplai oksigen yang masuk melalui permukaan, sehingga diharapkan itu akan terjadi proses reduksi yang cukup baik untuk menghilangkan kandungan polutan. Ini ada contoh dari free water surface. Tadi ada sludge atau sludge residu ataupun sedimen dengan tanah. Yang kedua adalah sandy loam dan juga sand dan geotextile. Ini merupakan contoh berupa subsurface flow system, yang mana di sini proses pengolahannya itu menggunakan wetland dengan alirannya itu berupa alirannya secara horizontal. Jadi untuk subsurface flow system ini bedanya dengan tadi adalah
akar tanaman ini akan ditumbuhkan atau akan diaklimatisasi di dalam suatu kompartemen ataupun constructed area yang yang mana si akar tadi itu akan langsung berkontak dengan si pasir, kemudian kontak dengan batu-batuan, sehingga nanti airnya akan dialirkan dari samping dan akan dikeluarkan melalui arah selanjutnya atau berlawan arah. Nah, sehingga di sini diharapkan si akar tanaman ini itu mampu untuk menjalar sejauh mungkin ke dasar dari reaktor tersebut. Nah, sehingga di sini dari media tadi akan ada berupa layer-layer, nah ada berupa bebatuan, dan di bawahnya bisa berupa sedimentasi ataupun pasir-pasir yang dapat menyebabkan menghambat adanya proses pelepasan dari kandungan dalam air limbah. Nah, ini merupakan sistem wetland treatment, baik itu merupakan free water surface ataupun menggunakan subsurface flow system. Yang pertama adalah kandungan tanaman ataupun plant, dan detritus merupakan kandungan organik ataupun partikulat yang melayang di dalam permukaan dalam air. Yang ketiga adalah soil ataupun tanah. Yang keempat bakteri, protozoa, dan hair animal. Nah, sehingga di sini bisa diharapkan bahwasanya kenapa ada komponen-komponen ini. Komponen utama dalam proses pengolahan menggunakan pada ini adalah pertama dari tanaman. Yang tadi tanaman tadi itu berfungsi untuk menyerap kandungan organik, kandungan metal dan lainnya dari air di air tersebut. Yang detritus merupakan seperti kandungan TSS yang layang, soils atau tanah yang memang digunakan untuk tempat tumbuh dari mikroba baik untuk proses pengolahan si wetlandnya. Yang ketiga bakteria. Nah, bakteri ini, soil ini merupakan kandungan tanah yang memang menjadi sumber makanan bagi si tanaman. Yang keempat adalah bakteri. Bakteri ini memang diharapkan itu mampu menjadi media ataupun fungsi untuk penyerapan akar tanaman, kemudian logam, dan juga kandungan organik lainnya. Ini baru protozoa dan hair animals. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses wetland system ini adalah pertama water depth, kedalaman. Nah, biasanya kedalaman dalam wetland ini tidak terlalu dalam, antara sekitar 50 hingga 150 meter. Kemudian adalah temperaturnya antara temperatur 18 hingga 21 ataupun temperatur normal, dan kandungan dan juga adalah pH. Nah, pH ini akan mempengaruhi proses pertama adalah mempengaruhi tingkat keasaman dari si air limbah tersebut. Yang kedua akan mempengaruhi proses uptake dari tanaman, dan dia akan mempengaruhi bakteri yang berpotensi yang memiliki potensi untuk membantu meningkatkan proses pengolahan dari wetland tersebut. pH dan juga redox potensial RAP merupakan kandungan yang memang digunakan untuk kandungan reduksi dan oksidasi kandungan ion-ion yang ada dibutuhkan oleh tubuh. Yang terakhir adalah yang dibutuhkan oleh si tanaman. Yang terakhir adalah redox. Nah, redox ini RDO adalah merupakan kandungan oksigen yang memang dibutuhkan oleh si tanaman. Nah, ini merupakan proses reaksi kimia yang terlibat dalam proses constructed wetland, baik itu berupa free water system ataupun dari subsurface flow system SVS. Nah, di sini bisa kita lihat di sini bahwasanya untuk proses pengolahan wetland ini ternyata itu terbagi menjadi dua zona. Zona aerobik adalah zona yang bagian atas, zona yang memang dia akan berkontak langsung dengan udara terluar. Nah, sehingga di sini diharapkan ada oksigen yang memang akan masuk ke dalam permukaan air, dan itu akan diolah secara aerobik ataupun fakultatif. Yang kedua adalah zona anaerobic zone, merupakan di sini adalah
zona proses anaerobik dalam proses pengolahan air limbah, yang mana nanti akan ada proses pertukaran ion-ion, dan juga nanti akan adanya proses produksi berupa gas H2S ataupun sulfur. Nah, kemudian ada dari segi metal ataupun logam. Nah, di sini diharapkan untuk sedimen dan air itu akan memiliki satu interface ataupun memiliki perbedaan dari segi berat sudah berbeda. Nah, di sini diharapkan adanya ion-ion yang akan mengikat dengan kandungan-kandungan logam lainnya yang ada di kandungan non logam ada di dalam air limbah. Nah, sini diharapkan adanya ikatan yang cukup kuat untuk mengikat logam-logam dalam zona anaerobik ini. Ini merupakan contoh removal yang terjadi dari proses pengolahan subsurface wetland, di mana kalau kita lihat di sini kandungan berupa organik, baik itu berupa COD, BOD, itu dapat dihilangkan secara hingga 60-90%. Yang kedua dari segi logam itu cukup tinggi, antara 82 sampai dengan 94%. Dengan sini yang kelihatan bahwasanya untuk proses pengolahan menggunakan free water surface ini cukup bagus. Sedangkan ini adalah proses pengolahan atau penghilangan kandungan fosfat dari segi proses pengolahan free water surface, di mana di sini kita lihat rata-rata nilai fosfat yang ada dalam suatu treatment itu memiliki proses pengolahan yang cukup baik. Itu di sini rata-rata ada di atas dari F-nya di atas dari yang hasil dari 5 ml per liter. Ini merupakan kereta desain untuk free water surface. Ya, di sini bahwasanya untuk free water surface memiliki waktu tinggal yang cukup lama, antara 2 hingga 5 hari. Dan juga untuk kandungan nitrogennya itu antara 7 hingga 14 hari. Untuk menghilangkan kadar nitrogennya akan lebih lama, antara 7 hingga 14 hari. Ini loadingnya antara kecil dari 100 pon hektar per hari. Water depth-nya antara 0,2 sampai 1,5 feet, atau sekitar 0,5 ini berarti sekitar 40 hingga 70 meter, 70 cm. Ini adalah lainnya. Nanti saya akan bisa untuk melihat sendiri desain untuk free water surface. Nah, untuk subsurface flow system, di sini kita bisa lihat bahwasanya cukup berbeda dari proses pengolahan yang tadi, itu berupa free water surface. Nah, sini untuk yang subsurface flow system itu biasanya rata-rata si akar tanamannya kan langsung berkontak dengan pasir ataupun bebatuan yang memang disusun dalam satu proses, mana nanti akan ada dikembangbiakkan atau diaklimatisasi tanamannya, sehingga ketika telah ready atau juga cukup untuk proses pertumbuhan tanaman tadi, baru akan kita masukkan si air limbahnya. Nah, ini adalah contoh media ataupun karakteristik dari subsurface flow wetland yang ada cukup baik, itu berupa pertama adalah korsen. Nah, dari susunan untuk subsurface flow system tadi adalah ada surface, ada pasir, biasanya pasir, aram, dan lainnya, ada gravel bed, ada linear native soil. Nah, ini merupakan tipe media yang digunakan dalam proses subsurface flow, itu adalah mulai dari korsen hingga ke coast rock. Yang mana di sini kita lihat di sini bahwasanya untuk hydroconductivity-nya semakin besar, untuk luas porositas yang semakin besar pula. Nah, ini adalah merupakan bentuk
removal dari surface flow system. Nah, serta di sini untuk beberapa treatment, dimulai dari oxidation pond dan juga primary dan secondary treatment itu rata-rata memiliki efisiensi yang cukup baik antara 88%, sedangkan untuk oxidation pond itu antara 60 hingga 68%. Tinggal sini untuk apa namanya untuk proses pengolahannya cukup bagus untuk setelah primary juga setelah secondary treatment. Nah, ini merupakan kita desain dari slow flow system. Nah, ini merupakan proses pengolahannya, yang mana untuk air limbahnya bisa 450 galon per hari dengan rasio 3 hingga 4:1, dan lain-lainnya bisa di sini. Oke. Nah, ini merupakan studi kasus. Jadi karena kita hari ini adalah pertemuan ke-10, pertemuan 9 mengenai stabilization pond, maka untuk pertemuan 13-14 kita akan menggunakan studi kasus. Nah, studi kasusnya sebagai berikut, yang mana IPAL Kota X menerima black water dari daerah pelayanannya menggunakan mobil truk yang masuk sekitar 10 unit rata-rata per harinya. Asumsi jika satu truk ini itu dapat mengangkut sekitar 9 meter kubik black water. Nah, kemudian dari ketika olah, dari teknik proses itu akan dihasilkan 80% filtrat dan 20% slurry atau sludge. Nah, filter ini akan diolah menggunakan anaerobic fakultatif natural treatment, dan efisiensi pengolahan untuk anaerobic fakultatif ini sekitar 80%, dan sisanya akan diolah menggunakan natural treatment. Nah, di sini saya sedangkan menggunakan teknologi natural treatment yang telah dibagikan pada kelompok kemarin. Nah, sehingga ditambahkan makalah-makalahnya, dan tambahkan slide yang lebih bagus lagi, dan juga buatkan video yang terbaik. Nah, ini digunakan untuk absensi minggu ke-13 dan 14, sehingga nanti karena kita hari ini ada minggu ini pertemuan ke-10, pertemuan ke 10, maka diharapkan masih ada sisa untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira untuk outline treatment ini sampai di sini. Jika ada yang tanyakan, nanti silakan berikan kolom komentar di Classroom. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.